Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 8 Mei 2024. Sari Berita. Sebanyak 181 peserta calon badan ad hoc yang mendaftar di KPUD ND ikut tes seleksi. Festival Pesona Kebangsaan, pagelaran seni dan pameran Expo Ekraf siap digelar. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 181 peserta calon badan ad hoc yang mendaftar di KPUD ND ikuti tes seleksi. Selengkapnya dilaporkan Nikolaus Makumeli. KPUD Kabupaten ND kembali selenggarakan tes calon tim ad hoc pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten ND bertempat di SMK Negeri 2 ND dan SMK Negeri 1 ND Senin 6 Mei 2024. Komisaris KPU Cornelis Sumbi kepada RRI menuturkan tes berlangsung selama 2 hari dengan menggunakan sistem komputer assist test atau CAT dan adapun sistem untuk menentukan kelulusan peserta yakni dengan menggunakan sistem peringkat. Jadi pada hari ini KPU Kabupaten ND melaksanakan tes tertulis CAT sesuai dengan perencanaan awal, mengingat jumlah peserta yang melaksanakan pendaftaran yaitu 181 orang, sehingga kita membagi 2 hari. Dirinya menaruh harapan kepada peserta yang lolos dalam tahapan seleksi agar benar-benar memahami tugas pokoknya sehingga nantinya dapat membantu kerja-kerja KPUD ND terkait hal-hal teknis dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ND periode 2024-2029 mendatang. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat bekerja mengikuti tahapan sesuai peraturan PKPU nomor 2 tahun 2024. Laporan Rovinus Vula. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena Seriang, kepada RRI di ruang kerjanya di Labuan Bajo. Maria Magdalena mengatakan persiapan Bawaslu Manggarai Barat pertama melaksanakan pengawasan sesuai peraturan PKPU nomor 2 tahun 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat melakukan perekrutan panitia pengawas kecamatan atau penguatan SDM jajaran ETOK. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat juga melakukan pengawasan daftar penduduk potensial pemilih DP4 yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan sesuai dengan prosedur. Maria Magdalena menjelaskan dalam tahapan perekrutan pengawas kecamatan, Bawaslu melakukan dengan 2 metode, yakni penerimaan melalui jalur existing dan penerimaan melalui jalur rekrutmen baru. Tahapan yang ada di PKPU 2 itu pengawasan perekrutan panitia, yang lainnya selain itu juga kami juga memastikan pengawasan daftar potensial pemilih DP4 KPU, ya, memastikan bahwa dilakukan sesuai dengan prosedur. Lalu juga Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengatakan untuk tahapan existing telah dilakukan, kemudian dari hasil evaluasi juga telah diumumkan. Dari 12 kecamatan sebanyak 36 orang, namun yang mengikuti sebanyak 34 orang. Kemudian 33 memenuhi syarat dan saat ini Bawaslu Manggarai Barat kembali membuka pendaftaran bagi pendaftaran baru untuk 3 kecamatan, yakni Kecamatan Velar, Kecamatan Lembor Selatan, dan Kecamatan Komodo. RRI SP Labuan Bajo, Rovinus Vula melaporkan. Dinas Pariwisata Kabupaten ND akan menggelar kegiatan Festival Pesona Kebangsaan, pagelaran seni dan pameran Expo Ekonomi Kreatif pada akhir Mei 2024 mendatang. Laporan Suimam.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Muhammad Sahab Haji Songga, kepada RRI di ruang kerjanya, Selasa 7 Mei 2024 mengatakan, kegiatan festival ini akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 30 sampai 31 Mei 2024, sesuai jadwalnya masing-masing. Dijelaskan, untuk kegiatan Parade Pesona Kebangsaan akan dilakukan 2 kegiatan, yakni Parade Laut dan Parade Darat, sedangkan pagelaran seni akan diisi dengan acara dari sanggar-sanggar yang sudah terdaftar dan pameran Expo Ekraf, pesertanya dari pelaku ekonomi kreatif atau UMKM di Kabupaten Ende, serta pelaku UKM Sedaratan Flores. Acara ini harus lancar karena ini acara tahun ke-10, kemudian acara ini akan disaksikan secara langsung juga oleh pejabat-pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita ingin ada perhatian yang terus berkesinambungan, berkelanjutan untuk kegiatan-kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Ende ini, maka kita ingin ini lancar dulu. Ia melanjutkan, kepada seluruh masyarakat Ende diharapkan bisa berkesempatan hadir untuk memeriahkan kegiatan tersebut supaya kegiatannya menjadi lebih spektakuler. Ditambahkan, kegiatan Festival Pesona Kebangsaan ini sudah masuk dalam 110 event seluruh Indonesia di dalam Karisma Event Nusantara. Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata meluncurkan integrasi pelayanan kesehatan primer dan penguatan perencanaan pembangunan kesehatan dalam upaya memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lembata. Laporan Lady Badin. Peluncuran integrasi pelayanan kesehatan primer dan penguatan perencanaan pembangunan kesehatan ini secara resmi dilakukan oleh penjabat Bupati Lembata Dr. Andu Mateostan MM pada hari Jumat lalu. Penjabat Bupati Lembata menyatakan bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dirinya juga menekankan bahwa melalui integrasi ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lembata dengan mencakup pemenuhan layanan kesehatan dasar untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk pembangunan ke depan, bagaimana kita memperbaiki kesehatan untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, berarti harus kita berkali dengan bagaimana mengetahui tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu, promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi harus utama pada percepatan pencapaian tujuan Selain itu, penjabat Bupati Lembata juga berharap bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer dapat mendorong kerjasama lintas sektoral dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Mateostan juga mengajak para kepala desa penggunaan dana desa untuk pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan. Ditekankan Mateostan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya terfokus pada infrastruktur dan SDM, tetapi juga pada pola hidup dan perilaku sehat. Jadi kalau kita punya dana desa, itu ada 2. Ada yang namanya IMAR dan non-IMAR. Yang IMAR itu sudah diatur berdasarkan peruntukannya. Pastilah untuk kesehatan. Itu berarti dalam itu harus tahu berapa orang yang memang benar di situ harus dapat pelayanan kesehatan yang disebut juga dengan dana desa. Implementasi layanan kesehatan primer ini telah dilaksanakan secara lengkap di wilayah layanan Puskesmas Loang, Kecamatan Nagawutung sebagai Center of Excellence di Desa Pasir Putih dengan memfasilitasi Pustumingar dan akan disusul oleh Puskesmas Waiknuit di Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata untuk berpartisipasi dalam layanan kesehatan tersebut. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Program makan siang gratis oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Bupati Ngada karena dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak yang ada di Kabupaten Ngada dengan penyediaan logistik bahan makanan lokal yang sehat serta bisa meningkatkan minat masyarakat untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan akan bahan makanan yang tinggi dan berkualitas. Laporan selengkapnya, Ferry So.
Kabupaten Ngada kaya akan sumber daya alam termasuk kekayaan lahan pertanian yang menghasilkan bahan pokok baik berupa beras, sayuran, ikan maupun daging yang dapat digunakan untuk mensukseskan program makan siang gratis. Dengan memanfaatkan hasil tanaman pertanian lokal bisa meningkatkan pendapatan masyarakat petani, termasuk peningkatan luas lahan pertanian baru untuk pengembangan tanaman yang langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan akan gizi penerima manfaat. Diperkirakan jika program makan siang gratis dapat diwujudkan, maka akan membutuhkan banyak bahan makanan dari para petani yang ada di Kabupaten Ngada demi memenuhi kebutuhan anak sekolah untuk dapat menikmati makan siang dengan gizi yang baik sehingga bisa meningkatkan stamina belajar dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa program makan siang gratis akan menyerap banyak bahan makanan dari masyarakat sehingga perputaran uang dari pemerintah akan menyasar pada petani untuk peningkatan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan. Harapan yang Pak Dadin, kita tidak boleh terima dari luar. Kecuali yang kita tidak bisa, baru kita dari luar. Tapi yang namanya sayur, segala macam, itu kita manfaatkan. Jadi luar biasa ini. Itu perputaran uang bukan sedikit. Bayangkan beras itu kita butuh 1 hari mungkin 1 ton. 1 hari. Bayangkan 1 bulan 30 ton. Belum sayur, belum ini sekarang. Program makan siang gratis diprediksi akan memacu pembukaan lahan pertanian baru dengan memanfaatkan lahan tidur yang masih banyak terdapat di Kabupaten Ngada sehingga masyarakat diminta untuk mendukung penuh program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. RRI ND Feriso melaporkan. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF siapkan kawasan Parapuar sebagai alternatif wisata daratan Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Kawasan Parapuar merupakan kawasan hijau terbuka yang dikelola langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Kawasan ini terletak di Desa Golobilas, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. PLT Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh mengatakan kawasan Parapuar merupakan kawasan otorita yang dipersiapkan untuk menjadi alternatif destinasi wisata darat terbaru di Labuan Bajo. Parapuar yang kita harapkan menjadi destinasi alternatif baru di Labuan Bajo Flores untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang berkunjung ke sini agar tidak hanya monocentrik ke marina atau ke aktivitas di laut atau juga di tamannya sebagai tapi juga dia bisa bermain ataupun ruang-ruang yang lebih challenging ke daratan dan sekaligus juga memberikan trigger untuk berkunjung ke destinasi lain di Flores. Parapuar sendiri saat ini sedang dalam proses pengembangan di mana pihak BPOLBF sedang gencarnya mempromosikan kawasan ini agar dikenal wisatawan dan menarik minat para investor untuk berinvestasi di kawasan Parapuar. Tugas khusus untuk mengelola kawasan yang disebut dengan kawasan vegetatif itu ada di Parapuar. Di hari ini atau sekitar beberapa waktu kami telah mendorong mempercepat memastikan terkait dengan kondisi Parapuar. Tanah seluas 400 hektar ini kedepannya akan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mana akan terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona budaya, zona rekreasi, zona alam liar, dan juga zona petualangan. Beberapa kegiatan juga gencar dilakukan BPOLBF dengan menjadikan Parapuar sebagai lokasi penyelenggaraannya, yang melibatkan para pelaku UMKM, komunitas pelaku wisata, dan juga stakeholder. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kami sampaikan berita terakhir dalam rangka mempromosikan kekayaan alam dan budaya Ngada. Wolobobong Ngada Festival WNF akan kembali hadir digelar yang dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 25 hingga 27 Juli 2024. Laporan Rosa Dalima. Semua orang berbicara tentang bambu. Menyisir keindahan alam Ngada, festival ini akan merangkul 3 elemen utama yakni kopi, tenun, dan bambu. Lokasi pelaksanaan festival tersebar di 3 titik penting yakni Kebun Raya Wolobobo, Kampus Bambu Ture Togo, dan Lapangan Kartini Bajawa. Kopi Arabica Bajawa dikenal sebagai salah satu kopi berkualitas terbaik, akan menjadi sorotan utama dalam festival ini. Selain itu, dengan pesona alam Kebun Raya Wolobobo yang menawarkan pengalaman unik,
melalui Wolobobo Mountain Walk dan berbagai kegiatan sport tourism. Menurut konsultan senior dari Yayasan Bambu Lestari di Kampus Bambu Ture Togo Paskalis lalu, untuk lokasi di Kampus Bambu Ture Togo, peserta akan diajak mengeksploitasi keindahan serta kegunaan bambu melalui workshop dan pameran bambu. Bambu Lestari atau melalui Kampus Bambu Ture Togo ini partisipasi dalam kaitan dengan Festival Wolobobo. Kami menyiapkan tempat ini untuk tempat di mana semua orang boleh berdatang sini. Dan waktu itu kami melakukan kegiatan namanya Pasar Napu Betul, di mana di pasar ini berbagai macam kegiatan yang hubungan dengan bambu. Dan ada kuliner-kuliner tentu yang organik. Kemudian yang menjualnya di sini adalah partisipasi masyarakat di sekitar sini, mereka menjual kuliner-kuliner itu. Paskalis kemukakan melalui tema kopi, tenun, dan bambu akan memperlihatkan kepada dunia kekayaan alam dan budaya Ngada yang telah lama menjadi identitas daerah, serta menempatkan Ngada dalam peta agro dan heritage nasional dan internasional. Itu karena Festival Wolobobo dengan 3 tema utama, yaitu bambu, kopi, dan tenun. Dan tema bambu itu dilakukan kegiatan di Yayasan Bambu Lestari atau di Kampus Bambu Ture Togo. Tujuan dari festival ini sendiri, kata Paskalis, menjadikan festival sebagai sumber inspirasi dan kreativitas bagi masyarakat Ngada. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong Ngada menjadi daerah wisata yang inovatif, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mendorong semangat kolaborasi antar elemen masyarakat maupun komunitas dalam menghidupkan pariwisata Ngada. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Saudara, sekian warta berita RRI Ende edisi Rabu 8 Mei 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.